Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan Semansa TV. Saya Soraya MH, saya Nisrina Najla Aisyah akan membawakan berita mengenai budaya Indonesia. Pemirsa, kota Solo sangat dikenal dengan budaya Jawa yang sangat kental dengan berbagai sejarahnya. Sejarah kota Solo kini diabadikan dalam museum dan keraton. Di antaranya adalah Rumah Budaya Keratonan. Rumah Budaya Keratonan bisa menjadi salah satu pilihan wisata sejarah saat Anda berkunjung di kota Solo. Lokasinya ada di Jalan Manduro nomor 6, Gang Kartotiasan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah. Di sini pengunjung dapat mengunjungi ruangan pameran berisi informasi sejarah Indonesia, terutama di Solo. Tadi yang ada di ruang pertama tadi loh, kan ada 3 panel. Nah, dari setiap panel itu dibagi menjadi 3 perjalanan sejarah: Surakarta, nasional, dan dunia. Di situ saling berkaitan. Apa yang terjadi konflik di Eropa itu sangat berpengaruh sekali terhadap sejarah nasional kita, khususnya di Surakarta. Meskipun berisi mengenai sejarah, museum ini dikemas dengan kekinian. Selain itu, pengunjung dapat mengambil gambar dengan background yang sangat unik di setiap sudut ruangannya. Hasna Rifato melaporkan. Kita ke kabar selanjutnya. Kita beralih ke museum tertua di Indonesia. Museum tertua ini letaknya berada di tengah kota Solo. Tak hanya sebagai destinasi wisata, museum ini juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata yang sangat tepat untuk mengenal budaya. Museum Radio Pustaka berada di Jalan Slamet Riyadi, berlokasi tak jauh dari Taman Sriwedari. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890. Dinobatkan sebagai museum tertua di Indonesia. Museum Radio Pustaka banyak menyimpan sejarah masa lalu yang berkaitan dengan kota Solo. Peninggalan kerajaan-kerajaan hingga VOC dikemas dalam koleksi museum ini. Museum Radia Pustaka memiliki peninggalan yang sangat bersejarah, yaitu Cantik Raja Molo. Cantik Raja Molo ini dahulu digunakan sebagai hiasan anjungan kapal yang digunakan untuk berlayar menuju Gresik dan Madura. Dan Cantik Raja Molo ini digunakan saat PB 4 dan 5 berlayar. Museum Radia Pustaka berisi sangat banyak koleksi-koleksi sejarah yang masih terjaga keasliannya. Museum ini memiliki peninggalan berskala nasional hingga internasional. Banyak cerita di balik benda-benda yang ada pada Museum Radia Pustaka. Hal ini menarik pengunjung hingga mancanegara. Jadi Museum Radia Pustaka ini masih gratis untuk pendaftarannya untuk masuknya, karena Museum Radia Pustaka masih berada di bawah naungan UPT Museum Surakarta yang dikelola oleh Kota Surakarta sendiri, begitu. Para pengunjung dapat mengunjungi Museum Radia Pustaka dengan akses yang mudah. Museum Radia Pustaka dibuka untuk umum tanpa ada pungutan biaya. Nicholas Kelvin melaporkan. Berita mengenai Museum Radia Pustaka tersebut sekaligus menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Saya Nisrina Najla Aisyah Dan saya Soraya MH. Kami mohon undur diri. Salam budaya untuk warga Indonesia.